Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini kita lanjutkan Night of the Goblin ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Yosin muncul di belakang Muruk dan menggunakan teknik pembelah ombak, tebasan maut ke arah Bulgasari itu terlihat Muruk tak berdaya setelah mendapatkan serangan itu. Sedangkan di sisi lain Yosin dengan santainya melirik ke arah Muruk sembari berujar agar Bulgasari itu tak memaksakan dirinya dan berbaring santai saja di lantai. Sebab nantinya dia pasti akan membaik dengan sendirinya. Walaupun mungkin dia juga tak akan mendengar ucapannya kali ini. Kejadian itu bukan karena Yosin yang berbaik hati, namun pembelah ombak itu sendiri merupakan teknik yang Yosin miliki sejak setahun yang lalu dan merupakan salah satu atribut dewa yang terbangkitkan dalam pertarungan melawan Xiao Hui, di mana dengan menggunakan bilah dari energi spiritual yang terbentuk di ujung jari tangannya, Yosin juga dapat menembus celah di antara kulit, otot, tulang, dan organ tubuh lawannya tanpa memotongnya. Namun menurut John Wuji yang menjadi gurunya, teknik Yosin itu merupakan sebuah teknik yang tak berfaedah sama sekali. Namun untuk anak seusia Yosin yang mampu menguasai teknik itu, Yosin sudah cukup hebat, bisa membangkitkan sendiri kemampuan itu ketika tak ada seorang pun di sekitarnya tahu cara menggunakan teknik itu. Meskipun atribut dewa lainnya akan lebih berguna daripada atribut itu. Seharusnya Yosin sudah bisa merasakannya setelah mencobanya sendiri bahwa betapa tidak pentingnya kemampuan menebas dengan rapi itu. Ditambah lagi pasti awalnya Yosin pasti tak bisa menang melawan lawan yang membuat Yosin berhasil membangkitkan pembelah ombak itu. Teknik itu mungkin bisa Yosin terapkan dengan baik, tapi tak akan memberikan dampak yang besar. Karena jika lawan Yosin mampu membuat Yosin membangkitkan teknik itu, berarti sudah jelas dia merupakan seorang siluman yang kuat. Itulah bagian aneh dan tak jelas dari teknik pembelah ombak, karena meskipun teknik itu berhasil menebas para siluman level tinggi, pada akhirnya siluman itu akan berhasil memulihkan dirinya dengan sempurna. Dan sebaliknya untuk menghadapi siluman level rendah, sejak awal mereka tak perlu menggunakan teknik pembelah ombak itu. Meski dampaknya tak besar, tetap saja teknik itu bisa memberikan pukulan pada lawan yang kuat sekalipun. Dan lebih baik Yosin mengetahui hal ini daripada tidak sama sekali. Hanya saja teknik itu terlalu biasa dibandingkan dengan sebutannya sebagai atribut dewa dan tingkat kesulitan untuk membangkitkannya. Hal itu sama saja seperti Yosin sudah memilih karakter level triple S, tapi mendapatkan yang paling sampah dari level itu. Sebab sayatan yang rapi itu tak penting, karena bagi mereka yang memiliki kemampuan regenerasi, mungkin luka yang rapi itu malah patut untuk disyukuri. Sedangkan untuk melawan para siluman, justru luka yang brutal dan kasar itu jauh lebih menguntungkan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa memberikan racun atau kutukan yang setara. Dirinya tahu mungkin ucapannya kepada Yosin kali ini agak tidak keren sebagai seorang Shinson. Namun pada akhirnya pemberantasan siluman atau hal semacam itu pada akhirnya adalah perburuan spesies lain demi keberlanjutan hidup mereka. Justru aneh jika hal itu terlihat keren. Yosin yang mendengar perkataan dari John Wuji itu pun terlihat terkejut dan membalas dengan berujar bahwa jika soal itu dirinya juga sudah mengetahuinya. Namun Yosin kali ini terkejut bukan karena fakta itu, tapi karena John Wuji bisa mendapatkan seekor ikan menggunakan pancingannya itu. Sebab pancing yang digunakan sama persis dengan miliknya yang tak memiliki pelampung atau pemberat. Bahkan kail dan umpan pun sama sekali tak ada. Sebenarnya bagaimana caranya dia bisa mendapatkan ikan itu? Mendengar pertanyaan Yosin, John Wuji pun menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa itulah tujuannya membawa Yosin ke tempat ini. Dan berkata apakah Yosin kira dirinya hanya akan mengajak Yosin berpura-pura memancing seharian dengan pancingan yang tak bisa digunakan untuk memancing ikan? Yosin pun menanggapi dengan berujar bahwa menurutnya tujuan John Wuji mengajaknya adalah untuk melatih mentalnya.
Karena zaman dahulu, Jiang Taigong, si ahli strategi Tiongkok kuno juga melakukan hal ini. Jawaban dari Yosin itu membuat John Wuji kesal dan memukul Yosin menggunakan pancingannya sembari berujar bahwa anggapan Yosin itu sungguh konyol. Padahal dirinya mengira jika Yosin bukanlah anak yang tak mudah percaya dengan omong kosong semacam itu. Jika orang awam yang tak tahu apa-apa itu tak masalah bagi dirinya. Tapi orang-orang yang disebut sebagai shaman itu seharusnya memiliki fantasi yang lebih dari itu. Kemudian setelah itu, John Wuji pun meminta agar Yosin memikirkan baik-baik bagaimanakah dirinya bisa menangkap ikan dengan alat pancing yang tak ada pemberat, pelampung, kail, dan juga umpannya. Yosin juga harus bisa mengikuti cara yang dirinya lakukan itu. Tugas itulah yang harus Yosin lakukan mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan. Karena mulai sekarang dirinya tak akan memberikan saran atau mengajari Yosin sama sekali. Jadi gunakanlah alat pancing yang tak berguna itu untuk menangkap minimal 5 jenis ikan yang hidup di sungai ini. Setelah itu, John Wuji pun berjalan meninggalkan Yosin sembari menambahkan bahwa sejujurnya waktu 1 bulan itu agak sedikit kejam untuk Yosin. Tapi pada dasarnya, Yosin bukanlah anak yang senang bersantai menurutnya. Dan sebagai imbalan jika Yosin berhasil, bagaimanapun caranya nanti, sejak saat itulah, teknik pembelah ombak milik Yosin akan terlahir kembali sebagai atribut dewa yang sebenarnya. Kemudian setelah itu tak terasa 3 hari pun berlalu setelah perintah dari John Wuji yang membuat Yosin bisa mengambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah dirinya harus membuat suatu komponen dengan cara mengendalikan energi spiritual tanpa menggunakan teknik sihir. Itulah jawaban secara teoritis yang dapat dirinya dapatkan. Namun, masalah terjadi karena mengetahui teori dan mempraktekannya itu merupakan hal yang berbeda. Yosin yang memikirkan hal itu selama 3 hari pun masih merasa kecewa karena masih saja belum berhasil. Dijelaskan bahwa energi merupakan kekuatan di dalam tubuh yang hampir tak memberikan pengaruh secara fisik dan sangat penting untuk keberadaan, keberlangsungan, hingga percepatan evolusi makhluk hidup ke tingkat yang lebih tinggi. Namun sebagian besar makhluk hidup bahkan tak mampu merasakan keberadaannya. Karena itulah untuk membuatnya menjadi bahan bakar yang dapat berubah menjadi kekuatan fisik dibutuhkan sebuah teknik. Entah teknik siluman atau teknik Dao, dan pedang energi, serta panah energi yang pernah digunakan oleh Yosin sebelumnya adalah hasil dari teknik pemanggilan untuk meminjam kekuatan dewa dengan menggunakan energinya sebagai bahan bakar. Sedangkan Yosin yang sudah berusaha selama 3 hari itu pun sedikit putus asa karena belum berhasil mempraktekkan teori yang telah dirinya ketahui itu. Lalu Yosin pun merasa jika ceritanya akan lain kalau dirinya memiliki kemampuan untuk membangkitkan item cheat hanya dengan pikirannya tanpa membutuhkan teknik atau semacamnya, sama seperti apa yang Siwo lakukan. Namun bersamaan dengan hal itu, bayangan muka Siwo mengejek pun muncul dalam benak Yosin yang mengatainya sebagai orang yang suka mencari alasan, yang menganggap semua keunggulan orang lain sebagai cheat. Bayangan kata-kata ejekan dari Siwo itu pun membuat Yosin semakin kesal dan kembali mendapatkan motivasi setelah mengingat kata-kata Siwo itu. Sedangkan John Wuji juga terlihat kesal dan memaki Yosin yang kurang ajar karena membuatkan sarapan yang tak estetik sama sekali yang membuat tak nafsu makan. Lalu berkata kepada Yosin bahwa padahal dirinya sama sekali tak mengharapkan makanan mewah dari Yosin. Dirinya hanya menyuruh Yosin untuk membiarkan kuning telur setengah matangnya tetap utuh tapi malah hancur berantakan seperti ini. Ditambah lagi di usia Yosin yang sudah 17 tahun itu, harusnya Yosin sudah menikah tapi membuatkan telur ceplok setengah matang saja dirinya tak becus sama sekali. Namun masih memaklumi karena anak zaman sekarang berbeda dengan anak zaman dulu. Bersamaan dengan hal itu terlihat Yosin yang sudah melalui hari ke-13 pun saat ini sedang berusaha keras mengontrol aliran energi dan belajar memadatkan energinya menjadi bentuk tertentu. Kemudian berhasil membangkitkan teknik rahasia para shaman zaman dahulu yang disebut dengan energi absolut.
Yosin pun terlihat senang atas keberhasilannya itu, namun John Wuji menyela sembari berkata bahwa besok sudah akhir minggu kedua. Berarti saat ini Yosin sudah mencapai setengah progres tugasnya sehari lebih cepat dari yang seharusnya. Kata-kata itu pun membuat Yosin terkejut. Kemudian John Wuji menegaskan bahwa seharusnya Yosin tak akan memancing menggunakan jari tangannya seperti itu. Dia harus mengaitkan atau apapun itu di ujung tali pancingnya, bukan di ujung jarinya. Tak terasa hari ke-22 pun terlewati dan Yosin berhasil meningkatkan volume dan ukuran energi absolut yang dibuat serta berhasil melemparkan energi absolut itu. Namun masih kesulitan dalam mempertahankan ukuran dan bentuk dari energi absolut yang terlepas dari dalam tubuh. Tapi Yosin masih berusaha keras untuk bisa menguasai teknik itu. Kemudian tak terasa hari ke-30 pun tiba, terlihat bahwa saat ini Yosin sedang memancing di sungai sebelumnya, sembari didatangi oleh John Wuji. Di sana John Wuji juga menegur Yosin dengan berujar bahwa jika dilihat dari alat pancing Yosin yang terkulai seperti itu, sepertinya Yosin sudah berhasil mendapatkan semua yang dibutuhkan. Apakah Yosin juga sudah mendapatkan ikannya? Yosin pun dengan santainya menjawab bahwa itu merupakan hal yang tak mudah karena sejak awal tempat ini bukanlah tempat yang bagus untuk memancing. John Wuji pun tersenyum sembari menyangkal kata-kata Yosin itu dengan berujar bahwa itu hanya alasan Yosin saja. Sedangkan dalam hatinya memuji Yosin yang bisa membuat kail pancing hanya dalam waktu 30 hari saja, itu merupakan sebuah pencapaian yang sulit dipercaya. Lalu setelah itu memutuskan untuk melihat ikan apa saja yang sudah ditangkap oleh Yosin di dalam keranjang. Bersamaan dengan hal itu, Yosin pun menjelaskan bahwa untuk menangkap 5 jenis ikan berbeda sangatlah tak mudah bagi dirinya. Ditambah lagi menurutnya tugas dari gurunya itu terasa janggal sedari awal. Sebab alih-alih perintah menangkap 5 ekor ikan, gurunya itu malah meminta dirinya untuk menangkap 5 jenis ikan berbeda. Namun setelah dirinya berangkat memancing serta membuat kail dan umpan untuk memancing, dirinya baru menyadari bahwa ada rintangan terakhir yang harus dirinya hadapi. Dan setelah berhasil membuat kail pancing, membuat cacing bukanlah hal yang sulit. Meskipun hasilnya tak persis seperti aslinya, setidaknya dirinya berhasil membuat teksturnya mirip. Namun hal itu tak cukup untuk menggoda ikan untuk memakan umpan itu. Sebab cacing palsu hanya bentuknya saja yang mirip, tak memiliki rasa, bau, atau gerakan yang mirip dengan cacing asli. Meskipun ikan-ikan itu bodoh, tapi dirinya ragu ikan-ikan akan tertarik dengan umpan cacing seperti itu. Dari sanalah dirinya penasaran apakah mereka bisa membuat umpan yang lebih menarik bagi ikan itu. Seorang Shinson pun tak mungkin bisa menambahkan aroma dan rasa makhluk hidup dalam wujud tiruannya. Dan yang mungkin bisa ditambahkan adalah satu hal saja. Bersamaan dengan hal itu umpan Yosin pun dimakan ikan. Kemudian Yosin mengajukan pertanyaan ke gurunya dan meminta agar gurunya menjawab pertanyaannya dengan sejujur-jujurnya. Lalu sembari memegang ikan yang ditangkap, Yosin bertanya menurut gurunya berapa lamakah waktu yang dirinya butuhkan untuk mencapai level ini? Dan berapa lamakah waktu yang dibutuhkan gurunya untuk membuat energi absolut yang bergerak sebagai umpan untuk memancing seperti dirinya saat ini? Jika itu dirinya, maka dirinya bisa membuat dalam jangka waktu setengah hari saja. Mendengar pertanyaan dari Yosin itu, John Wuji pun terlihat kesal dan merasa bahwa Yosin sengaja memancing emosinya. Namun setelah itu memaklumi kelakuan Yosin itu dan menyimpulkan bahwa sepertinya kali ini Yosin sudah bisa memahami yang selama ini Yosin lakukan itu memiliki hubungan apa dengan teknik pembelah ombak miliknya. Kemudian setelah itu kembali ke pertarungan Yosin melawan Bulgasari di Istana Naga, terlihat bahwa setelah Yosin menggunakan teknik pembelah ombak itu, Yosin secara tak langsung menanamkan sesuatu yang lain ke dalam tubuh Muruk alih-alih melukainya secara langsung, yang mengakibatkan Muruk sama sekali tak bisa bergerak. Karena energi absolut yang dapat bergerak itu akan menjadi racun di tubuh Muruk yang terus bergerak, merobek, dan menghancurkan saraf tulang belakangnya. Dari luar memang tak terlihat ada luka yang tersisa,
Tapi itu merupakan serangan internal yang sulit dipulihkan oleh siluman sakti sekalipun. Dan orang-orang zaman dahulu serta para siluman pun menyebut teknik ini sebagai tebasan maut. Setelah itu Yosin pun memanggil Siwo dan berkata bahwa dirinya sudah menyelesaikan satu porsinya. Jika Siwo merasa kesulitan untuk bertarung, maka izinkan dirinya untuk menunjukkan kemampuan miliknya dan lebih baik Siwo mundur serta bersantai menonton aksinya. Akan tetapi Siwo sama sekali tak menghiraukan perkataan dari Yosin itu dan berkata kepada Bulgasari yang tersisa bahwa temannya itu bukanlah orang yang jahat, tapi bicaranya memang agak menyebalkan jika sedang bersemangat dalam melakukan sesuatu. Ditambah lagi menurutnya pasangan Bulgasari itu memang tak lemah. Hanya saja strategi miliknya lebih efektif saja. Akan tetapi karena semuanya sudah terlanjur seperti ini, menurutnya dia bisa saja menyerah agar bisa mengakhiri pertarungan ini tanpa kerugian apapun. Tapi jika dia menolak, maka dirinya tak punya pilihan lagi karena dirinya sama sekali tak bisa bertarung secara elegan seperti Yosin temannya. Itu karena dirinya tak tahu bagaimana caranya menghadapi siluman sekuat dia dalam kondisi tetap tenang. Bersamaan dengan hal itu, Bulgasari yang tersisa pun melesat menyerang ke arah Siwo, namun sebaliknya dengan sekali pukul, Siwo menumbangkan Bulgasari itu dengan kejam yang menghasilkan kemenangan Siwo dan juga Yosin di babak pertama final ini. Dan stamina serta energi yang terpakai dalam pertarungan kali ini juga sangatlah sedikit. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga tekan loncengnya ya guys, agar Mimin tambah semangat lagi dalam upload videonya. Jumpa lagi dan bye-bye.